Kita akan melihat berikutnya adalah ini simulasi gaji pekerja dengan iuran tapera. Sebagai simulasi, jika pekerja memiliki gaji per bulan 5 juta rupiah, maka akan terpotong iuran tapera sebesar Rp125.000, yang artinya sebulan itu 1,5 juta rupiah, dan jika diakumulasikan hingga masa pensiun jumlahnya sebesar 75 juta rupiah. Ini belum termasuk total iuran lainnya yang memangkas gaji para pekerja. Nah, kita akan membahasnya bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat malam, Mas Timbul. Selamat malam, Mas. Terdengar suara saya? Selamat malam. Terdengar dengan jelas, Mas Timbul. Mas Timbul, Oke. Siap, Mas. Presiden sebelumnya mengatakan iuran tapera ini sama dengan BPJS. Apakah cara pandangnya ini tepat, menyamakan tapera dengan BPJS? Ya, terima kasih. Jadi pertama, saya mau mengatakan begini ya, bahwa Undang-Undang Tapera itu Undang-Undang 4 2016 ini memang kan mengamanatkan kepesertaan wajib bagi pekerja formal swasta ya, BUMN, BUMD. Dan kemudian di pasal 7 tuh, di pasal 9 pengusaha harus mendaftarkan, pasal 18 pengusaha harus membayarkan iuran. Nah, diturunkan dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020, disebut di pasal 15 ayat 2, 2,5% dari pekerja, 0,5% dari pengusaha. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, itu kan 2020 ya, karena ada penolakan maka diekstend ke 2027. Jadi itu belum berlaku sekarang, nanti 2027. Nah, kemudian revisi di tanggal 20 Mei kemarin lahir Perpres PP 21 2024. Nah, jadi sumber utama sebenarnya masalah itu adalah di undang-undang. Jadi kalau disebut masalah itu ada di PP, itu salah. Dan undang-undang itu produknya DPR. Jadi DPR, mohon maaf dengan segala hormat, jangan lempar dong tanggung jawab. Nah, kalau memang mau membantu buruh dan pengusaha, revisi pasal 7. Misalnya tidak menjadi wajib, tapi sukarela. Silahkan pengusaha yang mau, pekerja yang mau silahkan, pekerja yang nggak mau silahkan. Nah, yang kedua, kalau kita baca PP-nya, undang-undang dan PP-nya itu kan sangat jelas bahwa tidak otomatis pekerja yang mendaftar dan membayar iuran itu akan mendapat manfaat. Kalau kita baca pasal 38 PP 25 2020 Junto 21 2024 pasal 39 kan disebut siapa yang mendapat, yaitu MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. MBR ini siapa? Masyarakat yang memiliki gaji di bawah 8 juta. Untuk Papua itu sebesar 10 juta kira-kira begitu. Nah, tentunya ini yang memang mengatakan bahwa tidak otomatis semua pekerja yang membayar iuran mendapat manfaat. Nah, pertanyaannya tadi, apakah sama dengan JKN? Sangat berbeda, Pak Presiden. Karena apa? Orang sangat kaya ikut JKN, itu kan juga bisa mendapatkan manfaat JKN. Kalau ini, yang membayar di atas 8 juta, misalnya gaji saya 10 juta, saya nggak dapat, karena bukan masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, misalnya kan disebutkan, harus rumah pertama, saya sudah punya rumah, saya nggak dapat juga. Terus ketiga, di pasal 39, Badan Pengelola Tapera akan melakukan kajian kemendesakan. Nah, kalau dianggap, oh untuk Pak Timbul nggak mendesak, nggak dikasih juga. Nah, artinya, gotong royong yang diamalkan Undang-Undang Tapera ini kan sebenarnya tidak terimplementasi dalam praktek di lapangannya. Sehingga, ini yang kita bilang, buat apa ada kita mengiur, tapi kita nggak mendapat manfaat. Berikutnya, kalau kita lihat PP-nya, imbal hasil, kalaupun kita nabung ya, imbal hasilnya itu menurut saya tidak seperti BPJS Ketenagakerjaan. Di atas rata-rata deposito bank pemerintah. BP Tapera itu bisa saja memberikan imbal hasil atas uang yang kita tabung 1%, 0,5%. Jadi tidak bisa disamakan ya? Jadi ini sebenarnya tidak bisa disamakan antara BPJS dan juga Tapera ya? Ini salah persepsi begitu menurut Anda? Salah persepsi, tidak sama. Jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah sama seperti JKN, itu salah. Ya. Bahwa JKN, orang yang sangat kaya pun membayar iuran, dia mendapatkan akses manfaat. Dia mau operasi jantung, ya dia dapat juga. Nah, jadi kembali, poin kedua saya adalah kata bahwa pekerja formal pun sebenarnya sudah memiliki MLP perubahan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
Nah, itu saja maksimalkan instrumen pertama itu. Instrumen kedua, jadi AMLT perumahan itu kan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Nomor 17 tahun 2021. Tahan dulu. Ya. Tapi kalau data dari BPJS Watch, sebenarnya banyak tidak masyarakat yang memanfaatkan program manfaat layanan tambahan ini untuk pembiayaan rumah? Ya ada memang, tetapi belum banyak karena menurut saya sih perlu sosialisasi ya. Dan kedua, memang juga sama seperti Tapera ya, kan ini juga kalau orang mau minjem uang, mau minjem kredit pemilikan rumah, itu kan juga akan diperiksa ya. Kalau minjem motor saja sudah macet, kan nggak mungkin dikasih rumah lagi. Jadi artinya di MLT perumahan juga ada persyaratannya. Nah, tetapi sudah dibuka, ada ruang akses peminjam akses pembiayaan untuk rumah ya. Nah, kalau di Permenaker 17 tahun 2023 kan 2021 kan jumlah KPR yang paling banyak itu yang bisa disediakan itu 500 juta. Kalau untuk uang muka perumahan itu 200 juta. Renovasi itu 150 juta. Nah, kalau kita bandingkan dengan Tapera, nggak mungkin dikasih KPR 500 juta. Nggak mungkin uang muka perumahan dikasih sampai 200 juta. Renovasi 150 juta. Enggak. Manfaat itu lebih banyak di MLT perumahan. Itu bagian instrumen pertama. Instrumen kedua, akses pekerja kepada perumahan itu ada di pasal 37 ayat 3 Undang-Undang SJSN, yaitu bahwa pekerja yang memiliki saldo di BPJS Ketenagakerjaan JHT itu bisa diambil 30% walaupun dia belum pensiun, walaupun dia belum ter-PHK dengan kepersyaratan minimal kepesertaan 10 tahun. Jadi dia bisa ambil untuk bikin rumah atau renovasi atau untuk KPR, uang muka dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya memang kepesertaan pekerja formal swasta ini di Tapera itu sebenarnya udah overlapping dengan manfaat layanan tambahan dan pasal 37 yang selama ini sudah ada. Itu kan diatur. Artinya ada BPJS, lalu ada Tapera, ini akan menjadi tumpang tindih dan kebijakan tersebut justru menjadi tidak efektif begitu ya Mas Timbul? Betul, betul. Nah, sekarang kita mau coba kaji lagi dari daya beli buruh ya. Nah, daya beli buruh kalau kita baca PP 51 tahun 2023 itu pasal 26 kan kenaikan upah minimum inflasi plus pertumbuhan ekonomi kali indeks itu kan kisaran rata-rata 3%, 4%. Nah, sekarang 3% lah naik. Kemudian dipotong 2,5%. Jadi kan bersihnya kenaikan itu 0,5%. Sementara inflasi di kita kan bisa 5%, 6%. Maka daya beli buruh akan terpuruk. Nah, dengan 2,5% yang sekarang aja ada, nih, misalnya naiknya 3%, kan juga masih tergerus dengan inflasi. Apalagi nanti dengan Tapera yang mengambil lagi 2,5%. Naiknya cuma 3%, diambil 2,5%. Jadi buruh menikmati terbebani dengan adanya program Tapera ini. Nah, daya beli buruh itu akan terpuruk. Halo? Ya, siapa yang paling terbebani dengan adanya program Tapera ini? Mas Timbul. Ya buruh terbebani, pengusaha juga terbebani. Kalau 0,5 itu ya pasti akan mengganggu cash flow-nya perusahaan. Yang tadinya 0,5 bisa digunakan untuk membeli bahan baku, itu bisa sekarang diambil oleh Tapera. Kan buruh 2,5% yang tadinya bisa untuk misalnya membiayai pendidikan anaknya, sekarang diambil untuk Tapera gitu. Nah ini kan persoalan bahwa daya beli buruh juga sekarang sudah menurun. Diambil lagi 2,5% oleh Tapera, akan hancur lagi begitu. Nah ini kan kembali konsumsi masyarakat itu akan tergerus akan terkoreksi dengan undang-undang Tapera ini karena apa? 2,5% yang tadinya akan muncul di pasar yang akan membeli barang dan jasa kan akan ditabung. Walaupun tabungan itu juga menurut saya nggak jelas imbal hasilnya, kemudian akses manfaatnya dan sebagainya. Nah lebih baik menurut saya daripada menggerus daya beli buruh, daripada menggerus cash flow perusahaan, daripada membebani lagi daripada aksesnya tidak ada, lebih baik pekerja formal swasta ini diserahkan kepada MLT perumahan dan pasal 37 Undang-Undang SJSN. Nah ini kan dibagi aja TNI, Polri, PNS dengan Tapera nggak apa-apa, silahkan saja. Nah tetapi memang kalau dibilang juga pengusaha ada yang mau, ya sukarela silahkan. Jadi kami sih berharap di Undang-Undang 4 2016 pasal 7 itu harus disebut dengan atau direvisi dengan kata-kata bekerja sukarela. Jadi tidak wajib.
Nah, mengenai nanti pekerjanya mau, pengusahanya mau, ya silahkan bayar aja. Kalau ada yang bilang kami nggak mau karena kami memanfaatkan MLT perumahan, ya boleh saja. Nah, jadi menurut ini kan Anda program ini apakah hanya sekedar test the water atau apakah mungkin program ini dibatalkan? Jangan dibatalkan, ini bagus ya, tetapi tidak tepat untuk pekerja formal. Jadi dulu kan pemerintah ada tapetarung ya, untuk pegawai negeri sudah ada. Sekarang kan skalanya mau diluaskan, melibatkan pekerja mandiri, pekerja swasta. Nah, tapi dalam proses implementasi itu sulit dilakukan karena satu overlapping, kedua tidak otomatis seluruh pekerja itu mendapatkan manfaat. Nah, bagaimana gotong royong itu bisa diimplementasikan ketika saya harus mendaftar, membayar iuran, tapi saya nggak dapat manfaat. Bagaimana saya membayar iuran untuk ditabung, imbal hasilnya nggak jelas. Masa kalau di tabungan aja dapat 2%, di deposito dapat 3%, masa di tapera hanya 0,5 dapat 1%, ya rugi dong saya. Sudah nggak dapat manfaat, imbal hasilnya di bawah rata-rata deposito atau suku bunga tabungan. Kan ini artinya persoalan masalah nilai uang. Nah, demikian juga dengan daya beli buruh. Daya beli buruh itu kemungkinan kan naiknya antara 3 sampai 4%. 3%, 4% diambil lagi 2,5, kan artinya tinggal 1,5 atau 1,5. Nah, dihantam sama inflasi 4%. Jadi kalau tapera ini diimplementasikan, maka daya beli buruh akan berkurang, daya beli buruh akan menurun, konsumsi buruh akan berkurang sehingga kesejahteraan akan berkurang. Tapi katanya ya udah minta lagi sama usaha. Ya nggak begitu cara berpikirnya pemerintah. Bahwa pemerintah harus bersikap bijak seperti itu terhadap masalah pemotongan 2,5. Jadi kalau menurut saya ya, DPR dan pemerintah harus bersikap bijak dengan merevisi pasal 7. Bukan PP-nya ya. Kalau dibilang PP 21 itu salah. Karena PP itu mengikuti perintah pasal 7, pasal 9, ya, revisi pasal 7 ya. Nanti kita akan lihat seperti apa langkah dari DPR dan juga pemerintah. Terima kasih Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Mas Timbul, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.